Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dulu mendapatkan kamu yatim, kemudian Allah melindungimu? Ini kalimat lengkapnya kalau dalam bahasa Arab, kalau ada kata kerja transitif mesti harus ada objeknya. Kalau ada fi'il muta'addi mesti ada maf'ul bihnya. Di sini maf'ul bihnya engkau. Alam yajidka yatiman fa'awaka. Fa'awaka. Tetapi objek yang sudah diketahui bisa dibuang supaya bunyinya senada dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ya. Wadduha, ya. Wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi diakhiri dengan fathah panjang. Di sini aslinya ada fa'awaka, k-nya dibuang supaya nadanya seirama dengan ayat yang lain, maka menjadi fa'awa. Ya, wa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Masya Allah, dilihat dari segi bunyi itu indah, dilihat dari segi arti kandungannya dalam dan luas, maka tidak akan ada siapapun yang bisa menyaingi Allah dalam memproduksi atau membuat kumpulan kata-kata yang senilai, apalagi lebih baik daripada Al-Quran. Indah sekali. Nah, kalau Allah menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa, ini kan Allah memberikan contoh dalam kehidupan yang sudah kamu alami. Dulu kamu yatim. Yatim itu tidak punya bapak, dan bahkan kemudian ibunya tidak ada, tapi Allah melindungi. Jadi di sini disebutkan Allah melindungi. Melindunginya bagaimana? Ada yang mengasuh, ada yang bertanggung jawab. Kalau kita menyebut walinya, ya, wali murid, wali anak ini, ada yang melindungi. Siapa? Kan kakeknya dan pamannya. Tapi di sini disebutkan fa'awa, Allah lah yang melindungi. Allah yang melindungi, tetapi prakteknya yang jalani Abdul Muttalib dan Abu Thalib. Ini artinya Allah itu mempunyai skenario, kemudian kalau akan menolong seseorang, Allah menggunakan mekanisme yang ada di alam raya ini. Nanti ada saja orang-orang yang membantu, yang menolong. Oleh karena itu, ini kasih contoh. Nah, kalau kita dalam hidup mengalami kesulitan, nggak usah khawatir. Coba deh kita cek, kita renungkan, kita lihat kembali sejarah hidup kita. Insya Allah kebanyakan kita, hidup kita sekarang lebih baik dibanding dengan kehidupan kita zaman dulu. Aku sudah berumur 60 tahun. Memang dulu waktu produktif sekali, gajinya besar, keuntungannya besar, rezekinya banyak. Sekarang sedikit. Tetapi hidup kita akan menjadi lebih enak. Tidak harus bekerja, tapi duit ada. Misalnya dari anak-anak yang memberi atau dari sumber-sumber lain. Jadi alhamdulillah hidupku makin enak. Dulu harus bekerja, untuk bisa makan harus bekerja. Sekarang untuk makan saya tidak harus bekerja. Jadi kita didorong oleh Allah melihat kembali kehidupan kita masa lampau dan sekarang. Kalau sudah terbukti hidup kita ini enak, jangan pernah putus asa. Kita mesti hidup optimis.
Kalau kita sedang menjalani tugas dan tugas itu berat, jangan khawatir. Kalau kita melaksanakan dengan baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Nah, karena Allah ini menyebutnya itu contoh kehidupan di masa lalu dan bukti di masa lalu dari periode awal ke periode akhir, berarti ini sejarah hidup seseorang. Kalau kita membahas secara individu, ya sejarah hidup orang per orang. Tapi kita juga bisa melihat kehidupan secara kolektif, kehidupan masyarakat dari satu periode ke periode berikutnya. Maka kita mesti melihat apa yang terjadi pada Rasulullah mulai dari kecil. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah itu dilahirkan dari sepasang suami istri. Bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Mulai dari kelahiran, bahkan sebelum kelahiran itu ada tanda-tanda bahwa bayi ini atau orang ini adalah orang istimewa. Seperti misalnya di tahun yang sama, di tahun yang sama Rasulullah dilahirkan, ada peristiwa yang luar biasa, yaitu ada Raja Yaman atau Gubernur Yaman. Itu kadang dibilang raja, kadang dibilang gubernur, karena penguasa di Yaman itu adalah anak mantu dari Raja Habasyah. Habasyah itu yang sekarang Ethiopia. Ada yang mengatakan bahwa dia itu tunduk kepada pemerintahan pusat di Habasyah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Abrahah ini dia memisahkan diri dari Habasyah. Kalau dia memisahkan diri berarti dia mengaku sebagai raja sendiri. Apapun, apakah dia gubernur atau raja, tapi dia penguasa di Yaman. Dia melihat bahwa di Makkah itu kok ada tempat yang dikunjungi oleh orang rame-rame. Ada saja orang yang datang. Ngapain itu? Ternyata datangnya untuk ke Makkah tawaf. Tawaf mengelilingi bangunan kota. Tidak ada keindahannya. Kotanya rendah, kecil, dibuat dari batu yang ditumpuk-tumpuk. Dikelilingi orang setiap hari dan orang-orang datang dari berbagai penjuru. Nah, Abraha itu membacanya itu wisata. Tapi wisata keagamaan, itu dia melihatnya begitu. Terus dia ingin menyaingi, kalau aku membuat tempat atau bangunan yang lebih indah dari itu untuk kepentingan agama, maka orang akan lebih banyak datang ke sini untuk wisata religius. Dia bikin gereja yang tinggi sekali dengan harapan orang kagum. Terus dia beri nama Qobyah, bangunan Qobyah. Artinya orang kalau melihat itu harus mendongak, Qobyahnya mesti jatuh. Qobyahnya mesti jatuh. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini hebat, bangunannya tinggi, tidak seperti Ka'bah. Orang Mekah itu kan biasa berdagang. Kalau musim dingin mereka belanjanya ke selatan, ke Yaman. Kalau musim panas belanjanya ke utara, ke Syam. Terus dijual di mana? Di Mekah. Siapa yang beli? Mekah kan penduduknya sedikit. Mekah itu kan tempat yang dikunjungi orang banyak. Karena Makkah itu tempat yang dikunjungi orang banyak yang untuk pergi haji, maka orang-orang itu adalah market, pasar yang bagus. Maka kalau membeli barang dari Yaman dijual di Makkah akan laris.
Bukan hanya orang lokal yang membeli, tapi juga pendatang, pengunjung, atau kalau bahasa bisnisnya turis gitu. Nah, ya seperti di Bali itu kan banyak sekali souvenir-souvenir. Padahal souvenirnya yang dibikinnya di Jawa, di daerah-daerah lain. Di Bali sedikit yang dibuat di sana. Nah ini jadi Mekah itu menjadi tempat bisnis yang menarik. Abraha berusaha membuat itu. Nah orang Mekah melihat ini kok mau menyaingi Ka'bah. Ada orang yang kesal. Orang yang kesal dengan usahanya Abraha membelokkan orang wisata dari tujuan Mekah menuju ke Yaman. Lalu ada orang Arab yang iseng buang air kotor, buang air besar di situ. Jadi malam-malam gelap-gelap, dulu kan nggak ada listrik, masuk di situ buang air. Pagi-pagi orang mau masuk, tahu siapa ini? Orang-orang ditanya semuanya pada tidak tahu. Terus ada orang yang bilang, kayaknya ada orang Mekah masuk situ deh. Gelap-gelap itu ada orang Mekah masuk situ. Lu gelap kok bisa tahu bahwa itu orang Mekah? Zaman dulu orang berpakaian itu kan sesuai dengan tradisi setempat. Ya kalau di Jogja itu pakai baju yang lurik-lurik itu pakai belangkonnya Jogja dan Solo itu juga beda. Oh itu orang Jogja itu belangkonnya begitu gitu. Nah itu orang Mekah. Sekarang saja kalau misalnya ada tamu dari Mesir, kopiahnya kopiah Mesir gitu. Itu zaman dulu seperti itu. Lalu Abraha kesal, awas aku akan hancurkan Ka'bah. Kirimlah tentara sambil membawa gajah untuk menghancurkan, tetapi tidak berhasil, malah tentaranya pada mati dan gajahnya pun juga mati. Peristiwa ini peristiwa besar 2 bulan sebelum lahirnya seorang nabi. Jadi setelah peristiwa itu nabi lahir. Kok ada seseorang yang baru lahir disambut dengan peristiwa yang besar? Ini apa? Kalau seorang nabi seperti Nabi Musa itu diberi tongkat oleh Allah, kemudian dilempar bisa jadi ular, dipukulkan batu menjadi sumber mata air. Itu namanya Bapak mukjizat. Kalau ini orangnya belum lahir atau bahkan masih kecil, kok sudah mempunyai keistimewaan, namanya apa itu? Itu belum lahir. Setelah lahir itu Rasulullah kalau pergi kemana-mana itu awan ngikuti, teduh jadi tidak panas. Bahkan ada pendeta yang mengamati dengan cermat di Syam waktu itu. Ada anak kecil jalan, waktu itu diajak oleh pamannya Abu Thalib, umur dia kira-kira 12 tahun. Setiap lewat pohon itu menunduk hormat. Jadi pohon bisa menunduk ke arah anak ini. Padahal belum menjadi nabi. Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Kalau belum jadi nabi namanya apa Pak? Irhas. Jadi irhas itu kejadian-kejadian yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah untuk memberi tanda-tanda bahwa ini orang terhormat, orang yang suatu saat akan menjadi nabi, ya, namanya irhas. Nah, nanti kita bisa lihat kejadian-kejadian yang merupakan irhas. Rasulullah ini ketika lahir dari seorang ibu Aminah yang suaminya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah nikah dengan ibu Aminah ketika beliau berumur kira-kira 18 tahun. Kemudian beberapa tahun kemudian ada yang mengatakan lahir
Nabi Muhammad itu lahir beberapa tahun kemudian, umur 25. Tapi ada yang mengatakan tidak sampai 25. Wallahu alam. Tapi alhasil bahwa Ibu Aminah melahirkan bayi ini, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ada seorang ahli falak yang menghitung saat itu tuh tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi tetap aja kita memperingatinya tanggal 12 Rabiul Awal. Sama dengan misalnya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu tanggal berapa sih? Kita memperingati tanggal 17 Ramadan. Tapi Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Kita mencari malam Qadar di tanggal 20-an. Malam Qadar itu kan malam diturunkannya Al-Quran. Tapi kita memperingati Nuzulul Quran tanggal 17. Gimana tuh kok bisa ketemu 17? Ya itu ya semacam itu ya. Enggak masalah ya. Peringatan itu tidak menjadi masalah ya. Itu terjadi pada tahun orang Arab belum memberi angka terhadap tahun. Mereka punya tradisi menghitung tahun itu, menghitung bulan itu dengan beredarnya bulan. Satu kali putaran bulan mengelilingi bumi dari satu titik ke titik itu lagi, itu namanya satu bulan ya. Kalau hari kita melihatnya putaran bumi, satu kali putaran dari satu titik ke titik itu lagi, itu kita nyebutnya satu hari. Itu, kalau satu bulan melihatnya dari bulan. Nah kalau yang tahun Masehi itu dari tahun. Tahun itu posisi bumi dalam kaitannya dengan matahari itu akan sampai di titik yang sama dalam satu tahun. Terus satu tahun dibagi 12. Nah bagaimana supaya bisa ketemu 12? Ada bulan yang dibikin 31, ada yang 30, ada yang dibikin hanya 28 atau paling banyak tanggal 29. Nah, itu cara menghitung. Nah saat Rasulullah lahir itu belum ada angka 1 untuk tahun 1, tahun kedua belum ada. Nah yang dipakai itu adalah peristiwa besar, karena pada tahun itu ada peristiwa besar, yaitu gajahnya Abraha dihancurkan oleh Allah, maka tahun itu disebut tahun gajah. Jadi ketika dulu di SD, kapan Rasulullah lahir? Rasulullah lahir di tahun gajah. Hitungan-hitungan itu baru dibuat puluhan tahun berikutnya oleh Umar bin Khattab dengan tahun Hijriyah. Pada saat Rasulullah SAW itu lahir, bapaknya sudah tidak ada. Bapaknya itu seperti kebanyakan orang Mekah, bisnisnya itu dagang. Tadi ke Yaman dan ke Syam. Ketika Bapak Abdullah ini pergi ke Syam untuk membeli barang, pulang sampai di perjalanan di Madinah sakit. Kebetulan dia mempunyai kerabat di Madinah. Kerabatnya itu Bani Adi ya. Ada kerabat yang tinggal di Madinah, lalu dia sementara sakit tinggal bersama saudara-saudaranya. Ternyata meninggal dunia di sana. Maka beliau dikuburkan di sana. Itu beliau meninggal, istrinya sedang hamil 2 bulan. Jadi Rasulullah belum lahir, bapaknya sudah nggak ada. Terus ketika Rasulullah lahir, dia dilahirkan di rumah Abu Thalib. Lalu Ibu Aminah mengutus utusan, tolong beritahukan kakeknya Abdul Muthalib bahwa cucunya lahir. Kakek ini senang sekali,
Kenapa tidak ikut hadir? Karena kakeknya sudah tua, umurnya sudah 90-an. Sudah 90-an. Terus kakek ini senang sekali, lalu memberi nama kepada bayi ini Muhammad. Ya, kok bisa begitu? Kok seperti yang direncanakan oleh Allah? Ya semuanya itu skenario-nya kan yang membuat Allah. Kemudian ya tahun itu disebut tahun gajah karena Rasulullah lahir kira-kira 2 bulan setelah peristiwa Abrahah. Seperti yang disebutkan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratan min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Saya teruskan secara supaya lebih cepat bahwa Rasulullah SAW itu ikut bersama ibunya hanya sampai 6 tahun. Karena ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ibunya ingin menengok kuburan suaminya di Madinah. Pergilah Ibu Aminah ke Madinah yang waktu itu namanya Yathrib, belum ada nama Madinah. Di Yathrib tinggal bersama dengan saudara-saudara yang ada di sana, saudara suaminya, selama 1 bulan, 1 bulan penuh. Setelah 1 bulan Ibu Aminah pulang. Saat itu Ibu Aminah perginya ditemani oleh pembantunya atau budaknya, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Sejarah masa lalunya tidak banyak diketahui, dan kebetulan dia tidak pandai bicara. Dia ngomong itu salah-salah gitu. Bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja nggak bisa. Ya. Terus si Ummu Aiman ini orang hitam, orang Habasyah. Kok bisa ada orang Habasyah di situ sebagai budak? Zaman dulu sudah ada tradisi kalau ada peperangan maka yang kalah itu hartanya dirampas sebagai ghanimah. Orang yang ketangkap masih hidup itu ditawan, boleh ditebus atau dijadikan budak. Itu tradisi sudah berjalan berabad-abad. Jadi bukan lalu terus mereka menciptakan perbudakan, itu sudah merupakan tradisi. Nah, Ummu Aiman ini orang yang dibawa oleh Abrahah. Kalau perang itu biasanya ada wanitanya. Wanita itu biasanya ikut sebagai yang masak ya, dengan tugas memasak, tugas mengobati orang-orang yang sakit, yang luka. Nah, ini Ummu Aiman ketangkep, lalu dia menjadi budaknya keluarga Abdul Muthalib, yang dapat itu Abdullah. Terus tapi entah kenapa dulu tradisi begitu, kalau mereka kalah kemudian orang yang ditawan jadi budak, dan budak itu taat sekali. Nah, ketika Ibu Aminah pergi ke Madinah, ke Yathrib, mengajak anaknya berumur 6 tahun, ditemani oleh Ummu Aiman. Setelah 1 bulan Ibu Aminah pulang, baru sampai di perjalanan di tempat yang disebut Abwa, dia meninggal. Nggak mungkin dibawa pulang sampai ke Makkah, tidak ada ambulan. Yang ada waktu itu onta, tapi tidak bisa dibawa, dan yang masih hidup hanya seorang wanita dan anak kecil, Ummu Aiman, dan Rasulullah berumur 6 tahun. Lalu ya, tradisi mereka meninggal kalau ada yang meninggal di perjalanan, dikubur di tempat saja, dikubur di tempat itu. Maka kuburannya Ibu Aminah itu ada di Abwa. Mudah-mudahan sampai sekarang masih bisa ditelusuri. Dan Rasulullah pernah ziarah ke kuburan ibunya. Terus ini Ummu Aiman luar biasa. Dia kan budak yang tidak pintar, tetapi dia menjaga perasaan Nabi Muhammad SAW supaya tetap tabah.
Jadi Ummu Aiman menjaga diri jangan sampai nangis dan supaya anak ini tetap tegar jiwanya. Terus dibawa pulang ke Madinah, lalu sampai di Madinah ditampunglah oleh kakeknya, ya, karena tradisi Arab itu kan mereka patriarkat, ya. Jadi yang bertanggung jawab itu bapak, kemudian kalau bapak meninggal maka bapaknya bapak, ya, bapaknya bapak yaitu Abdul Muthalib. Ikutlah Rasulullah ke Abdul Muthalib. Beliau sudah tua, 2 tahun berikutnya meninggal. Terus karena meninggal maka wasiat yang disampaikan oleh Abdul Muthalib itu supaya diasuh oleh paman. Abdul Muthalib itu anaknya banyak, laki-lakinya aja ada 10, perempuannya ada 6. Laki-laki 10 itu ibunya beda-beda. Itu zaman itu biasa punya istri banyak, ya. Ibunya beda-beda. Maka siapa yang ngasuh? Paman yang sama-sama ibunya dan bapaknya. Jadi ditunjuk Abu Thalib karena Abu Thalib itu anaknya Abdul Muthalib dari istri yang sama. Itu namanya asy-syaqiq, ya, syaqiq, anak kandung yang liabawain, bapaknya sama, ibunya sama. Syaqiq, atau kalau di istilah waris namanya liabawain. Diasuhlah oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini sangat melindungi Nabi Muhammad. Karena apa? Irhas. Apa tadi irhas? Kisah biasa untuk calon nabi, ya, sebelum beliau jadi nabi. Kenapa Abu Thalib itu mencintai keponakan yang namanya Muhammad ini melebihi cintanya kepada anak-anaknya? Anaknya banyak. Ada Ja'far, ada Aqil, ada Ali, banyak anaknya. Tapi Abu Thalib lebih mencintai Nabi Muhammad. Kalau disuguhkan makanan oleh keluarga, belum ada Nabi Muhammad, jangan mulai. Mana anakku? Panggilnya anakku, biar anakku datang dulu. Kalau zaman sekarang mungkin iri, ya. Tapi mereka tidak iri karena mereka merasakan irhas itu. Mereka merasakan kalau mereka makan bersama-sama dengan Rasulullah, mereka mudah kenyang. Tapi kalau tidak ada Rasulullah hadir, mereka nggak kenyang-kenyang. Minum juga begitu. Minum itu gelasnya gede, ya, bukan gelas kecil zaman sekarang kan gelas kecil, itu gelasnya gede. Dipersilahkan Nabi Muhammad yang kecil ini minum dulu di gelas yang itu. Minum, setelah itu baru sisanya yang lain-lain, termasuk pamannya. Kalau zaman sekarang kan kualat ini, maksud nyisain orang tua gitu. Rasulullah yang disuruh minum duluan. Karena kalau Rasulullah minum duluan, itu susu membuat segar. Masya Allah, itu namanya irhas. Nah, karena keistimewaan itu membuat keluarga itu menjadi senang kepada Nabi Muhammad, dan kesenangan itu mendorong mereka untuk melindungi. Maka kalau Allah menyebut alam yajidka yatiman fa'awa, yang sangat melindungi itu Abu Thalib, meskipun Abu Thalib tidak beriman, karena secara lahiriah anak ini menguntungkan. Jadi ini ceritanya yang saya bilang tadi. Silahkan nanti dibaca karena ceritanya panjang. Ini saya bagi dua, ya, saya bagi dua. Itu pun masih kecil-kecil karena masing-masing sudah menerima teksnya, materinya. Silahkan nanti dibaca lagi, ya. Jadi intinya semacam itu. Jadi mereka tidak makan sebelum kehadiran Nabi Muhammad, dan mereka minum. Rasulullah diminta untuk meminum duluan, di bekasnya Rasulullah itulah yang lain-lain itu minum. Terus itu tadi makan, yang ini minumnya. Wa in kana labanan,
syariba huwa awwalahum thumma yatanawalul ayalul qa'b. Kalau ada minuman berupa susu, maka Rasulullah lah yang pertama kali minum di al-qa'b. Al-qa'b itu inaun dakhimun kal qas'ah, gelas yang besar. Fayashrabuna minhu fayurwauna an akhirihim minal qa'bil wahid. Lalu mereka minum setelah Rasulullah dan mereka menjadi merasa segar dari minuman itu dan seterusnya, ya. Lalu sampai Abu Thalib memuji Muhammad ini, innaka la mubarak, engkau ini penuh berkah. Innaka la mubarak, engkau ini penuh berkah. Nah, perlindungan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu luar biasa, luar biasa. Karena Abu Thalib itu orang yang disegani karena keturunannya itu keturunan dari Quraisy yang jalurnya itu jalur yang terhormat, maka dia dihormati meskipun kakinya pincang. Kok pincang? Karena pada waktu Rasulullah itu umur belasan tahun itu ada mereka biasa melakukan peperangan antar suku, ya. Biasanya kalau perang antar suku itu yang dicari apa itu? Ya sama dengan sekarang lah, ekonomi biasanya. Nah, ketika terjadi peperangan, si Abu Thalib ini kakinya kena panah, jadi tetap pincang. Jadi pincangnya itu boleh dibilang dalam tanda kutip terhormat, ya. Nah, Abu Thalib itu berjanji akan melindungi Rasulullah. Ma ahabba ilaina muawanatak wa aqbalana linasihatik wa ashadda tasdiqana lihadithik. Betapa kami senang menolongmu, menerima nasihatmu dan membenarkan ucapanmu. Memang mereka adalah anak-anak kakekmu. Mereka ini adalah orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Memang mereka adalah anak-anak kakekmu, dan aku salah satu dari mereka. Jadi yang memusuhi Nabi Muhammad itu justru paman-pamannya sendiri. Hanya saja akulah yang paling cepat menyukai apa yang engkau sukai.